Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Bersyukur dengan hati yang jujur. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, bersyukur adalah sebuah ungkapan yang menyatakan bagaimana kita merasakan apa yang kita terima pada hari ini, apa yang kita terima selama ini, apa yang kita terima, kita rasakan, itu semua karena sosok pribadi Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Kalau kita bersyukur hari ini, dalam doa kita bangun dari tempat tidur, kita sadari kalau Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita sepanjang malam ketika kita beristirahat dan tidur. Dan kita boleh bangun dengan napas kehidupan yang baru. Kita boleh bangun dengan kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan pada kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita patut bersyukur akan hal tersebut. Dalam nas ini ibu bapak saudara terkasih, bagaimana pemazmur menceritakan terkait bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 merupakan mazmur yang terpanjang dalam kitab ini, maupun pasal terpanjang dengan ayat yang paling banyak, 176 ayat dalam Alkitab. Dan kita tahu bagaimana mazmur ini dituliskan sebagai ungkapan hendak membicarakan bagaimana pemazmur merasakan kebahagiaan bagi orang yang hidup dengan Taurat Tuhan, dan ada pengajaran-pengajaran praktis yang disampaikan supaya dapat diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi penerimanya, bagi para pembacanya, dan juga tetap eksis dan dapat diterapkan bagi kita orang-orang percaya di masa kini. Dan hal itulah yang diingatkan kepada kita pada hari ini, bagaimana mengucap syukur dengan hati yang jujur. Saya sedikit terkecoh dibuatnya, kenapa harus mengucap syukur dengan hati yang jujur? Karena secara jujur kita bisa mengatakan ketika kita sungguh-sungguh dengan ikhlas mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyadari apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu merupakan ungkapan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kenapa ada orang yang terkadang orang yang bersungut-sungut, yang sangat susah untuk mengucap syukur, atau mengucap syukur juga dengan ala kadarnya saja, dia tidak jujur dengan apa yang dia dapat, apa yang dia terima. Contohnya ketika seseorang memiliki gaji 5 juta kah, 10 juta kah, lalu dia berkata masih kekurangan dengan gaji yang seperti ini. Dia tidak jujur dengan berkat yang dia terima. Dengan seseorang berkata bersungut-sungut dari apa yang telah diterima dan dirasakannya, maka dia tidak jujur dengan hatinya. Dia tidak jujur dengan apa yang diterimanya daripada Tuhan. Padahal dilanjutkan oleh pemazmur ini, dia berkata ketika dia belajar dari hukum Tuhan yang adil, bagaimana adilnya Tuhan kepada manusia. Tuhan tahu apa dan bagaimana yang harus dia berikan kepada seseorang. Kapasitas saya sebagai penerima berkat yang Tuhan berikan, ya sekianlah. Mungkin seperti itu pemahaman yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Tuhan juga memberikan berkatnya kepada Bapak Ibu Saudara, itu semua sudah seturut dan keinginan Tuhan boleh berlaku dalam hidup kita dan boleh terjadi dalam hidup kita. Itu semua patut disyukuri dan patut kita berkata dalam hati kita dengan hati yang jujur, tulus dan ikhlas, karena Allah adalah Tuhan yang adil, yang memberikan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya, dan kasih karunia-Nya juga
boleh dinyatakan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan buat kita pada hari ini boleh mengingatkan kita bersyukurlah dengan hati yang tulus, sesuai dengan kita belajar bagaimana hukum Tuhan itu adil di dalam hidup kita. Tuhan yang adil itu yang mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Patut kami bersyukur atas segala sesuatu, atas napas kehidupan, atas keadaan kami saat ini. Ajari kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik yang senantiasa menjaga, melindungi, memberkati hidup kami. Kami mulai aktivitas kami dengan ucapan syukur. Terima kasih kami kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.